将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1521. Kemana mereka menuju? Apakah mereka benar-benar akan memasuki reinkarnasi? Cakar besar singa emas merobek kehampaan, ingin mencabik-cabiknya, tapi itu benar-benar sia-sia. Itu tidak bisa menghentikan dirinya sendiri sama sekali, tidak bisa melarikan diri. Berhenti untukku. Itu meraung. Justru karena dari garis keturunan biksu kuno yang membuatnya semakin ketakutan, benar-benar takut bahwa ia harus bereinkarnasi. Pada saat itu, apakah itu masih menjadi dirinya sendiri? Itu karena sebelumnya telah mendengar leluhurnya menyebutkan beberapa ide Raja Biksu Tubuh Emas 6 Zhang. Setelah reinkarnasi, seseorang akan menjadi terisolasi dari kehidupan masa lalu mereka, melupakan segalanya. Itu setara dengan kehancuran. Untuk sepenuhnya berpisah dengan masa lalu, lupakan segalanya, dari makna tertentu, yang tidak lagi menjadi diri sendiri, setara dengan tubuh hidup yang sama sekali baru. Tidak, berhenti. Singa emas mengaum. Itu karena satu hal jika memang berakhir seperti itu. Saat ini, jenis yang disebut reinkarnasi ini terus berubah, jelas belum berhasil sama sekali. Jika mereka benar-benar memasuki reinkarnasi, maka mereka mungkin akan mati. Si Hao juga menggunakan semua jenis metode, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membalikan tren ini. Cahaya cemerlang mengelilingi mereka. Mereka bergerak cepat, seolah-olah mereka bepergian di sepanjang sungai waktu. Berhenti. Si Hao melepaskan teriakan. Semua jenis kemampuan surgawi muncul, tetapi pada akhirnya, mereka semua tidak efektif, mereka masih terus bergerak cepat. Mereka seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, tanpa sadar melaju kencang, meninggalkan gua bawah tanah. Sepertinya kita pergi melalui gerbang batu? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena perubahan barusan terlalu aneh. Dengan kilatan cahaya surgawi, mereka sudah menghilang dari lokasi aslinya. Jika bukan karena indera surgawinya yang tajam, dia tidak akan menyadari apapun. Akhirnya, mereka melambat, melihat jalan. Ada banyak sosok di jalan ini, ekspresi mereka semua kaku, dikelilingi oleh energi kematian, kekurangan kekuatan hidup. Mereka seperti sekelompok roh yang telah pergi, berjalan di sepanjang jalan 9 Netherworlds. Sementara itu, si Hao dan singa emas adalah sesama pelancong. Segera setelah itu, mereka melihat sebuah danau keruh, di atasnya ada jembatan ponton. Mayat-mayat ini semua menyeberangi sungai melalui jembatan ini. Kemana mereka pergi? Si Hao terkejut. Mayat-mayat yang menyeberangi sungai semuanya segera menghilang ke pantai lain, seolah-olah menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, binatang purba muncul satu demi satu di berbagai bagian hutan binatang surgawi. Ada juga beberapa pembudidaya hebat yang datang dari sisi asing, kesadaran mereka sekarang tidak lagi jelas. Binatang surgawi muncul kembali, masih kelompok aslinya. Ketika binatang purba meraung, hutan gunung asli dihancurkan, magma melonjak kemana-mana, makhluk-makhluk ini sudah terbakar menjadi abu. Namun sekarang, mereka muncul lagi, magma menghilang. Gunung-gunung besar menjulang tajam dari tanah, hutan hijau bersinar, bahkan binatang surgawi yang mati kembali. Ini adalah contoh reinkarnasi, tapi itu sangat aneh, berbeda dari arti sebenarnya reinkarnasi besar. Ini bahkan lebih seperti reinkarnasi di dalam penjara yang terbatas. Terlebih lagi, kondisi makhluk-makhluk itu jelas tidak biasa. Ada beberapa dengan kesadaran surgawi yang rusak, beberapa dengan kesadaran mereka sepenuhnya terhapus, menjadi mayat berjalan. Di jalur reinkarnasi, si Hao dan singa emas berhenti tepat di depan air danau. Mereka tidak segera naik ke jembatan. Mereka merasa sangat ragu, karena mereka tidak tahu apa yang ada di batas jembatan. Jika mereka mengambil langkah itu, maka itu akan terkait dengan hidup dan mati. Namun, ketika mereka berbalik, mereka tercengang. Tidak ada jalan di belakang mereka, hanya mayat berjalan yang muncul satu demi satu, ingin menyeberangi jembatan ini. Ayo pergi. Tidak mungkin tempat ini bisa mengubah yang hidup menjadi mati. Si Hao mendorong singa emas, membuatnya memimpin. Singa emas sangat marah, tetapi tidak berani menyuarakan ini. Diam-diam mengutuk dirinya sendiri, kenapa kamu tidak pergi dulu? Keduanya berbeda dari yang lain, sisa-sisa kerangka berjalan itu langsung menghilang dari batas jembatan. Sementara ketika giliran singa emas,
itu meledak menjadi ledakan cahaya yang cemerlang, menghilang dari tempat ini. Ketika Si Hao melihat ini, dia dengan cepat mengikuti, menyeberangi jembatan dengan satu langkah. Cahaya surgawi bersinar dengan cemerlang, sangat menyilaukan, menerangi seluruh danau keruh dan jembatan kuno. Mereka muncul di punggung gunung. Setelah singa emas jatuh, ia tergantung di pohon yang layu, tidak lagi bergerak. Hanya ketika Si Hao muncul, menabrak tubuhnya, dia jatuh bersama dengan itu ke tanah. Ekspresi Si Hao segera berubah, merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tempat ini terlalu akrab. Dia segera mengenali di mana dia berada. Itu adalah pohon layu, yang sebelumnya menusuk tikus surgawi, membunuh sekelompok pembudidaya asing. Pohon ini sangat aneh. Saat itu, Si Hao sebelumnya melihat dari kejauhan, tidak mendekat. Sementara sekarang, itu sebenarnya tepat di depan matanya. Dia tiba di bawah pohon. Tempat ini sangat istimewa, sunyi dan kurang suara. Pohon kuno itu sangat besar, cabang-cabangnya tidak memiliki daun. Ini adalah pohon tua yang layu, warnanya berbeda, seluruhnya hitam pekat dan telanjang. Apalagi tidak ada tanaman di sekitarnya, tanahnya berwarna merah tua. Tanahnya lunak dan cukup lembab seperti rawa, agak berlumpur. Darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Singa emas berteriak. Saat ini, bulu emasnya diwarnai dengan darah, surai emas yang begitu tebal hingga menjuntai ke cakarnya yang besar bahkan lebih seperti meneteskan darah. Yang disebut rawa ini terbentuk dari darah. Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini sebenarnya tidak mengering. Sulit membayangkan berapa banyak makhluk yang terbunuh di sini untuk membentuk rawa darah jenis ini. Sementara itu, pohon purba ini berakar di rawa ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pemandangan ini sangat aneh. Singa emas berdiri, sangat waspada. Rasanya sangat tidak nyaman di sini, hanya selalu merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, itu sangat kesal. Si Hao benar-benar memperlakukannya seperti tunggangan, duduk di tubuhnya, tidak turun selama ini, tidak terkontaminasi oleh rawa darah. Kamu turun di sini? Itu meraung, suaranya marah. Jika bukan karena fakta bahwa itu benar-benar tidak bisa mengalahkan Huang, itu akan lama mempertaruhkan semuanya. Itu karena ia tidak ingin mati seperti ini, masih ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Itulah sebabnya ia terus menanggung penghinaan. Menjadi tungganganku adalah keberuntunganmu. Setelah ribuan, puluhan ribu tahun, berita tentang ini mungkin akan menjadi kemuliaan bagi klanmu. Si Hao berkata dengan sombong. Ketika singa emas mendengar ini, dia sangat marah. Seluruh tubuhnya bersinar, mulai membalas, ingin menggunakan teknik yang berharga. Kamu mau mati? Bertindak sembarangan di sini akan mengakibatkan kematian yang tak terhindarkan. Telapak tangan Si Hao jatuh, memukul kepalanya. Sebuah retakan segera muncul di mahkota kepalanya, membuat singa emas itu pusing. Biarkan saya memperingatkan Anda, kesabaran saya terbatas. Jika Anda tidak ingin mati, maka berperilakulah sendiri. Si Hao mengancam. Alasan dia mengambil singa takut sebagai tunggangannya justru karena dia ingin menggunakannya untuk mengintimidasi beberapa klan di masa depan. Kalau tidak, dia ingin membunuh singa ini sejak lama. Klan ini memiliki hutang darah yang menuntut pembalasan, jadi dia tidak akan merasa menyesal membunuh klan ini. Singa emas itu sangat marah hingga mendidih karena amarah, semua bulu singanya berdiri tegak. Cahaya keemasan bersinar ke segala arah, seolah-olah itu adalah matahari keemasan. Sementara itu, ini juga membuat Si Hao di punggungnya tampak lebih heroik, seolah-olah seorang Buddha abadi tiba di tunggangannya. Terlepas dari itu, singa emas pada akhirnya tetap menyerah, menahan kesedihan ini, berharap mendapat kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Apa itu? Si Hao dengan hati-hati menatap ke arah ini, melihat ke arah pohon-pohon kuno hitam. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Sementara itu, saat ini, dia membuat penemuan baru. Sebenarnya ada makhluk layu yang tergantung di cabang pohon, sudah lama mengering, sudah sulit dilihat penampilannya. Sable emas biru. Singa emas juga melihatnya. Itu menghirup udara dingin, mengenali makhluk yang sangat menakutkan ini. Itu sebelumnya adalah binatang perang dari garis keturunan biksu kuno. Sekarang, bulunya redup, lama kehilangan kilau biru emas, lebih seperti sepotong kayu kering. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Masih ada lagi.
Si Hao mengangkat kepalanya, melihat kerangka yang tergantung di garpu lebih tinggi lagi. Itu semua kulit dan tulang, pakaian compang-camping menutupi tubuhnya. Biksu terkemuka yang agung, budidayanya setidaknya melebihi alam pelepasan diri. Singa emas terkejut, berteriak ketakutan. Meskipun mayat yang kering itu kurus dan keriput, kulit tua yang kering itu masih bersinar dengan warna emas yang samar. Ini adalah perasaan pencerahan tubuh emas Buddha, dia adalah ahli yang menakutkan. Sementara itu, yang dikenakan di tubuhnya adalah kasaya, yang dimurnikan dari Star Sun. Itu awalnya adalah harta rahasia yang langka, tetapi telah lama dipakai seiring berjalannya waktu, sekarang benar-benar kurang berkilau. Seorang biksu agung yang agung digantung di pohon kuno ini begitu saja, sungguh aneh, sedikit menakutkan. Terlepas dari apakah itu Si Hao atau singa emas, ekspresi mereka semua menjadi serius. Mereka menatap pohon kuno ini, berjalan-jalan di bawah pohon, dengan serius memeriksa cabang-cabang pohon besar ini. Benar saja, itu tidak sesederhana hanya satu atau dua individu kuat yang tergantung dari tempat ini, masih banyak lagi. Tubuh singa emas itu gemetar hebat, benar-benar gemetar. Itu karena ia mengenali salah satu makhluk di sini, asal-usulnya sangat hebat, tubuhnya besar, tetapi sekarang masih mengering dan menggantung dari tempat ini. Gajah naga giok putih. Ini hanyalah salah satu binatang suci yang melindungi sekte garis keturunan biksu kuno, ras yang sangat terkenal. Ketika garis keturunan biksu kuno disebutkan, berkali-kali, binatang suci inilah yang dipikirkan. Seekor gajah naga giok putih sebenarnya digantung sampai mati di sini. Chapter 1522. Binatang suci garis keturunan biksu kuno. Sejarah makhluk ini sangat hebat, seorang ahli di antara para ahli. Kalau tidak, bagaimana itu bisa dikenal sebagai sekte yang melindungi binatang suci? Sementara itu benar-benar digantung sampai mati begitu saja. Ekspresi Si Hao berubah, menatap pohon yang mengering ini. Sementara itu, singa emas bahkan lebih waspada, merasakan bahaya besar, mengamati tempat ini dengan cermat. Ada terlalu banyak orang mati di pohon ini, semuanya tergantung seperti ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka semua mengering, ini kasus untuk seluruh pohon raksasa. Itu sangat menakutkan. Kulit kepala singa emas menegang, merasakan darahnya menjadi dingin. Pada saat yang sama, itu sangat marah, juga sedikit takut. Itu karena dia melihat raksasa lain. Ini adalah singa, dari ras yang sama dengan dirinya sendiri, singa yang tak takut. Singa purba itu seperti gunung kecil, kerangkanya tebal dan kokoh. Itu sangat besar, hanya saja, dibandingkan dengan pohon yang layu ini, itu tidak lagi megah. Itu sudah mengering sejak lama. Bulu emasnya redup, semua kulit dan tulangnya. Ia dicekik di pohon yang layu, ranting berliku di lehernya, kematiannya bahkan lebih menyedihkan daripada kematian orang lain. Nenek moyangku? Singa emas sangat marah. Ia ingin bergegas dan mengecewakan singa purba itu. Jangan bertindak sembarangan. Jika Anda ingin mati, saya bisa langsung menampar Anda sampai mati. Jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Si Hao menghentikannya. Di masa lalu, salah satu leluhur saya menghilang. Itu sangat kuat di masa lalu. Saya tidak pernah berharap itu mati di sini. Itu sangat diaduk dan kesal, kemarahan melonjak di dalamnya. Itu mati dengan baik, sajikan dengan benar. Makhluk yang mengkhianati 9 surga 10 bumi harus dihukum seperti ini. Si Hao berkata tanpa kesopanan. Ketika singa emas mendengar ini, ia ingin menjadi gila, tetapi sayangnya, yang ditemuinya adalah uang. Ini setara dengan mencari penderitaan untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, itu ditutupi memar, hanya bisa tanpa daya menggantung kepalanya yang sombong. Si Hao dengan hati-hati mengamati pohon kuno ini, sekarang yakin bahwa pohon yang menjulang ke awan ini adalah kuburan besar, banyak mayat tergantung di sana. Di antara mereka, ada beberapa mayat yang sangat menyedihkan, digantung sampai mati, benar-benar kehilangan semangat. Dia mulai curiga jika rawa darah bawah tanah ditinggalkan oleh makhluk-makhluk itu. Mungkinkah pohon ini? Pohon Bodhi kuno yang lalu? Setelah singa emas mengamati tempat ini dengan cermat, ia sampai pada kesimpulan seperti ini dengan takjub. Ras biksu kuno sebelumnya memiliki pohon berharga bernama Bodhi. Itu memiliki kekuatan besar yang aneh. Ketika seseorang duduk di bawahnya dan berkultivasi, akan sangat mudah untuk memahami Dao. Hanya, di masa lalu, pohon itu segar dan menghijau, penuh kehidupan, mampu melepaskan surga mencapai cahaya warna-warni,
tak tertandingi surgawi dan suci. Itu benar-benar berbeda dari pohon ini. Pohon Bodhi garis keturunan biksu kuno? Si Hao mengusap dagu bawahnya, mulai berpikir sendiri. Mengapa pohon ini seluruhnya gelap gulita? Seperti apa bencana yang dialaminya? Itu pasti bukan disebabkan oleh petir. Mungkinkah itu terkorosi, mengalami perubahan besar, semua keilahian memudar, digantikan oleh kekuatan atribut kegelapan? Singa emas berkata pada dirinya sendiri. Itu tidak mengatakan ini untuk menjelaskan kepada Si Hao apa yang sedang terjadi, tetapi lebih karena itu penasaran, ingin mencari tahu masalah ini. Saat itu, garis keturunan mereka mengkhianati 9 surga. Setelah leluhur kuno melarikan diri ke luar negeri, sesuatu yang selalu mengganggu mereka adalah mereka ingin mendapatkan pohon Bodhi kuno. Itu karena pohon ini terlalu luar biasa, memiliki manfaat yang luar biasa terhadap budidaya seseorang. Raja Biksu Abadi yang lalu diduga telah mencapai Dao melalui ini. Akhirnya, dengan dunia dalam kekacauan, leluhur itu mengirim pewaris untuk mencari pohon Bodhi kuno, tetapi singa itu tidak pernah kembali. Sekarang, terungkap bahwa itu digantung sampai mati di sini. Pohon kuno itu sepenuhnya hitam. Mungkinkah itu karena darah yang diserapnya di tanah, merusak keilahiannya? Singa emas berkata. Si Hao merasa seperti sesuatu yang pasti terjadi sebelumnya. Pohon berharga keluarga biksu masa lalu telah menemui kemalangan. Mereka semua mengatakan bahwa berkultivasi di bawah pohon kuno ini akan menghasilkan hasil yang tak terbayangkan. Kamu tidak ingin mencobanya? Singa emas mendesak Si Hao. Kamu ada benarnya. Si Hao mengangguk, tidak menunjukkan rasa takut. Singa emas tidak yakin apakah yang dia katakan itu nyata atau tidak, jadi ia melemparkan lebih banyak umpan. Berkata, ada desas-desus bahwa pohon kuno ini adalah harta tertinggi dari garis keturunan biksu kuno. Itu karena tubuh pohon mungkin membawa jejak di dalam, membawa generasi demi generasi dari warisan klan ini. Karena ini masalahnya, maka saya akan memberi Anda kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon ini, pahami 18 tamparan Buddha kuno di tempat saya, kata Si Hao. Singa emas membuka mulutnya. Itu baru saja ingin menolak ketika Si Hao segera menatapnya dengan dingin, berkata, jika kamu tidak memahami Dao, aku mungkin mempertimbangkan untuk membunuhmu. Itu karena jika kamu ingin menjadi tungganganku, itu tidak akan berhasil jika kamu tidak cukup kuat. Ketika dihadapkan dengan jenis biadab ini, singa emas sangat marah, namun tidak berdaya. Itu sangat kuat, kapan itu pernah diancam oleh rekan-rekannya sebelumnya? Ini benar-benar membuatnya merasa terlalu dirugikan. Kemudian, Si Hao tidak menahan diri, benar-benar berniat untuk membunuhnya. Wajah singa emas jatuh, menenangkan diri di bawah pohon ini. Ia mencoba merasakan hukum alam langit dan bumi di sini. Meskipun tidak memiliki niat baik ketika mendesak Si Hao, ini belum tentu sesuatu yang tidak ingin dia coba sendiri. Sekarang dia dipaksa untuk melakukannya, dia mengatupkan giginya, benar-benar akan melakukannya. Itu karena pohon kuno ini benar-benar seperti ini, memiliki gelombang kekuatan misterius, harta tertinggi yang memungkinkan seseorang untuk memahami Dao. Segera setelah itu dimulai, singa emas berteriak dengan sedih, cakarnya yang besar memegangi kepalanya, berguling-guling di tanah, tubuhnya berlumuran darah. Si Hao melompat, tidak lagi mengendarainya. Dia mengerutkan kening, bertanya, ada apa? Wajah singa emas menjadi pucat, ruang di antara alisnya retak. Itu hanya tenang lagi setelah waktu yang lama berlalu. Ada yang tidak beres dengan pohon ini. Si Hao mengambil tindakan, sepenuhnya menyegel singa emas, mencegahnya bergerak. Kemudian, dia sendiri duduk di bawah pohon Bodhi, dengan hati-hati memahami Dao. Begitu dimulai, Si Hao segera mengalami serangan yang mengerikan. Ini masih ketika dia sudah mempersiapkan dirinya sebelumnya. Jika tidak, itu akan lebih menakutkan. Aura pahit menyebar, seolah-olah senjata nyata diretas, menutupi langit dan bumi, menyerbu kepalanya. Kekuatannya sangat mencengangkan. Seutas darah mengalir keluar dari ruang di antara alis Si Hao. Namun, dia menahannya. Dia samar-samar melihat medan perang besar. Pakar yang tak terhitung jumlahnya bertempur dalam pertempuran hebat, teriakan perang mengguncang langit. Darah terus berhamburan, jatuh ke tempat ini. Pohon ini bermandikan semua jenis darah, membawa aura pembunuh, pada akhirnya menjadi merah kirmizi. Adegan ini jelas diputar di kepala Si Hao, membuatnya sangat terkejut. Apakah ini alasan mengapa pohon Bodhi kuno layu? Hal-hal yang pasti tidak sesederhana itu. Tak lama kemudian,
ia melihat sesosok makhluk mulai menyirami pohon Bodhi. Wadah berisi darah, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pohon ini disiram dengan darah surgawi. Siapa itu? Melakukan hal ini akan mengubah pohon ini menjadi pohon iblis. Namun mereka tidak ragu untuk membayar harganya, terus memeliharanya seperti ini. Raungan besar terdengar, terngiang di benak Si Hao. Dia melihat seekor singa emas mengeluarkan suara yang mengaum. Itu hanya akan membuatnya terbelah, darah di antara alisnya semakin banyak. Kemudian, dia melihat seekor gajah putih raksasa yang menghancurkan langit, juga menangis, suaranya membuat jiwanya goyah. Niat membunuh ini semuanya dilepaskan dari pohon kuno. Tidak heran singa emas segera berguling-guling di tanah, bahkan Si Hao hampir tidak bisa bertahan. Sifat pembunuh pohon itu terlalu kuat. Dia baru mulai melakukan kontak dengannya, namun jejak pohon itu sudah menunjukkan dua sekte yang melindungi binatang suci dari garis keturunan biksu kuno. Itu agak menakutkan. Kemudian, sifat iblis pohon kuno itu muncul selangkah lebih maju. Dalam keadaan linglung, Si Hao mendengar suara ikan kayu dipukul. Suara itu membuat roh primordialnya tidak stabil, hampir pecah. Selain itu, dia melihat tangan yang berlumuran darah, menyerang ikan kayu berwarna merah tua dan berlumuran darah. Awalnya itu adalah pohon Dao, tetapi malah menampilkan pemandangan yang begitu menakutkan. Apakah itu benar-benar jatuh ke dalam kebejatan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia melawan dengan susah payah, mempertahankan kejernihan pikiran. Tubuhnya bergoyang, sudah tidak stabil, hampir jatuh ke rawa darah. Sementara itu, pada saat ini, sebuah kuil berlumuran darah muncul di benak Si Hao. Itu sangat luas, hanya saja, itu tidak lagi murni dan suci. Setiap ubin, setiap batu bata, setiap pilar yang terkontaminasi oleh darah. Namun, di dalam kuil berdarah dan besar ini, ada seseorang yang melantunkan kitab suci. Suaranya memekakan telinga. Ketika dia mendengarkan dengan ama, dia menemukan bahwa ini adalah kitab suci iblis yang membuat seseorang jatuh dari kasih karunia, jatuh ke dalam jurang yang hitam. Apa yang sedang terjadi? Darah menetes dari sudut bibir Si Hao. Kuil suci masa lalu sebenarnya memiliki kitab suci iblis yang dinyanyikan di dalamnya. Ini benar-benar tidak masuk akal, sangat menakutkan. Blood Bodhi, pohon ini telah diberi makan oleh darah, menjadi pohon suci sifat iblis. Jika ia berkecambah sekali lagi, menumbuhkan daun, ia akan menjadi sangat berbeda. Singa emas berkata pada dirinya sendiri dari samping, dalam hati terkejut, sudah gemetar. Ini sama dengan legenda. Jika pohon Bodhi Dao disiram dengan darah yang paling kuat dari berbagai klan, mungkin menampilkan sisi yang sama sekali tidak diketahui. Sementara itu, singa emas benar-benar melihat ini di sini. Seseorang benar-benar melakukan ini. Tanpa ragu, pohon berharga yang tak tertandingi ini sekarang menjadi Bodhi darah. Namun, ukiran masa lalunya seharusnya masih ada di sana, merekam warisan garis keturunan biksu kuno. Pupil singa emas berkedip-kedip. Si Hao bertahan, tidak meringkuk. Bahkan jika pohon ini rusak, dia tetap tidak takut. Dia melihat ini sebagai bentuk tempering, memperlakukan pohon ini sebagai batu asah. Adegan masa lalu muncul di benaknya. Dengan linglung, dia melewati aula utama biara kuno tertinggi garis keturunan biksu kuno. Saat ini menuju paviliun penyimpanan kitab suci. Dia ingin membaca tulisan suci, memahami Dao Agung di sini. Namun, ini sangat berbahaya. Satu kesalahan dan dia akan berasimilasi dengan pohon iblis, jatuh ke dalam kegelapan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.